Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Ria Maharani, SPDI MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan evaluasi pendidikan agama Islam, dan yang kami banggakan teman-teman sekalian yang berkenan menonton video kami. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Ruang Lingkup Pengembangan Evaluasi Pendidikan Agama Islam yang akan dibacakan oleh saudari Adinda Amelia Putri. Kepadanya dipersilakan. Pengertian ruang lingkup pengembangan evaluasi PAI. Ruang lingkup pengembangan dapat diartikan sebagai batasan yang ditetapkan dalam pengembangan dalam menentukan topik atau area tertentu yang akan dibahas. Evaluasi merupakan suatu tahapan akhir dari suatu proses pembelajaran yang dengannya dapat diketahui keberhasilan proses pembelajaran tersebut sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Evaluasi dalam pendidikan dan pengajaran agama Islam. Ruang lingkup evaluasi pendidikan dan pengajaran agama Islam meliputi hasil belajar, integrasi, bakat khusus, minat, hubungan sosial, sikap, dan kepribadian. Tujuan dan fungsi pengembangan PAI. Evaluasi dalam pembelajaran PAI memiliki beberapa tujuan diantaranya. Yang pertama, mengatur pembahasan siswa. Yang kedua, mengembangkan sikap dan nilai-nilai siswa. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan siswa. Yang keempat, memantau perkembangan siswa. Dan yang kelima, meningkatkan kualitas pembelajaran. Pengembangan evaluasi dalam pendidikan agama Islam memiliki fungsi yang pertama, mengukur pemahaman siswa, dan yang kedua, mengembangkan sikap dan nilai-nilai, yang ketiga, mengembangkan keterampilan, yang keempat, membantu perkembangan siswa, yang kelima, meningkatkan kualitas pembelajaran, dan yang terakhir, memberikan umpan balik terhadap kegiatan pendidikan. Prinsip pengembangan evaluasi PAI. Prinsip pengembangan evaluasi pendidikan agama Islam meliputi yang pertama, kontinuitas evaluasi dilakukan secara berkelanjutan sehingga guru dapat melihat perkembangan peserta didik. Yang kedua, objektivitas evaluasi dilakukan secara adil. Dan yang ketiga, praktis evaluasi menghemat biaya. Yang keempat, validasi dan reliabilitas evaluasi menggunakan kriteria yang valid. Dan yang keempat, keterpaduan evaluasi merupakan komponen yang integral. Menurut makalah yang saya kaji, berikut beberapa ruang lingkup yang saya dapat. Pertama, ruang lingkup pembelajaran dalam perspektif domain hasil belajar. Hasil belajar dapat dikelompokkan ke dalam 3 domain, yaitu kognitif, efektif, dan psikomotorik. Setiap domain disusun menjadi beberapa jenjang kemampuan. Domain kognitif, domain ini memiliki 6 jenjang kemampuan, yaitu 1. Pengetahuan, yaitu jenjang kemampuan yang menuntut peserta didik dapat mengenali dan mengetahui adanya konsep, prinsip, fakta, atau istilah tanpa harus mengerti atau dapat menggunakannya. 2. Pemahaman, yaitu jenjang kemampuan yang menuntut peserta didik memahami atau mengerti tentang materi pelajaran yang disampaikan guru dan dapat memanfaatkan tanpa harus menghubungkan dengan hal-hal lain. 3. Penerapan, yaitu jenjang kemampuan yang menuntut peserta didik menggunakan ide-ide umum, tata cara ataupun metode prinsip dan teori dalam situasi baru dan konkret. 4. Analisis, yaitu jenjang kemampuan yang menuntut peserta didik menguraikan situasi atau keadaan tertentu ke dalam unsur-unsur atau komponen pembentuknya. 5. Sintesis, yaitu jenjang kemampuan
yang menuntut peserta didik menghasilkan suatu yang baru dengan cara menggabungkan berbagai faktor. 6. Evaluasi, yaitu jenjang kemampuan yang menuntut peserta didik dapat mengevaluasi suatu situasi, keadaan, pernyataan atau konsep berdasarkan kriteria tertentu. Domain efektif, yaitu internalisasi sikap yang menunjukkan ke arah pertumbuhan bertiniah dan terjadi bila peserta didik menjadi sadar tentang nilai yang diterima. Domain psikomotorik, yaitu kemampuan peserta didik yang berkaitan dengan gerakan tubuh atau bagian-bagiannya, mulai dari gerakan yang sederhana sampai gerakan yang kompleks. Selanjutnya, ruang lingkup evaluasi pembelajaran dan perspektif sistem pembelajaran. Sebagaimana yang telah disinggung di atas, ruang lingkup evaluasi pembelajaran hendaknya bertitik tolak dari jalur evaluasi pembelajaran itu sendiri. Jika tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui efektifan sistem pembelajaran, maka ruang lingkup evaluasi sebagai berikut, yaitu program pembelajaran, tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar, yaitu target yang harus dikuasai siswa dalam setiap pokok bahasan. Kriteria yang digunakan adalah kesesuaiannya dengan tujuan kurikuler atau standar kompetensi dari setiap bidang studi mata pelajaran dan kesesuaiannya dengan tingkat pengembangan siswa. Isi atau materi pembelajaran, yaitu isi kurikulum yang berupa topik pokok bahasan dan subtopik atau subpokok bahasan peserta perinciannya dalam setiap bidang studi atau mata pelajaran. Metode pembelajaran, yaitu cara guru menyampaikan materi pembelajaran seperti metode ceramah, tanya jawab, diskusi, pemecahan masalah, dan sebagainya. Media pembelajaran, yakni alat-alat yang mempermudah guru dalam menyampaikan isi materi pelajaran. Sumber belajar yang meliputi pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan latar. Lingkungan, terutama lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga. Kriteria yang digunakan adalah hubungan antara siswa dengan siswa lainnya, guru dan orang tua, serta kondisi keluarga. Penilaian proses dan hasil belajar, baik yang menggunakan tes maupun non-tes. Kriteria yang digunakan antara lain kesesuaiannya dengan kompetensi dasar, hasil belajar, dan indikator. Kesesuaiannya dengan tujuan dan fungsi penilaian, aspek-aspek yang dinilai seperti jenis dan alat penilaian. Selanjutnya, proses pelaksanaan pembelajaran, yaitu kegiatan yang meliputi jenis kegiatan, prosedur pelaksanaan setiap jenis kegiatan, sarana pendukung efektivitas dan efisien, dan sebagainya. Guru, terutama dalam hal menyampaikan materi, peserta didik atau siswa, terutama dalam hal peran serta siswa dalam kegiatan belajar dan bimbingan. Hasil pembelajaran, baik untuk jangka pendek sesuai dengan pencapaian indikator, jangka menengah sesuai dengan target untuk setiap bidang studi atau mata pelajaran, dan jangka panjang setelah siswa terjun ke masyarakat. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.